Kamar Alicia. Alicia memandangi kamar hotelnya yang berisi perabotan sederhana tanpa rasa tidak senang atau ketidakadilan di dalam hatinya. Tidak masalah jika dia kehilangan kasih sayang dari David untuk sementara ini. Kemunculannya telah mengganggu keluarga ini, dan ketika kekacauan dimulai, maka dia pasti akan menemukan kebenaran yang sedang dia cari itu. Acara penghargaan itu akan dimulai setengah jam lagi. Sebelum meninggalkan ruang kamarnya, Alicia berjalan ke cermin untuk menata kembali rambutnya yang tampak berantakan. Gadis di dalam cermin itu tampak manis, menyenangkan, dan bersikap sangat baik. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa semua itu hanya topengnya. Serigala besar dan jahat yang menyamar menjadi domba kecil baru bisa menggigit orang lebih cepat, tepat, dan kejam sehingga musuh tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Tempat acara itu diadakan didekorasi dengan sangat megah dan dipenuhi dengan area pencicipan kopi dari berbagai sponsor biji kopi. Aroma kopi yang kuat menyebar ke seluruh ruangan itu. Marsha berjalan ke tempat acara itu, lalu mengambil secangkir kopi dan meletakkannya di depan hidungnya untuk mencium baunya. Kemudian dia menoleh dan berkata kepada David, "Kopi ini tidak jelek, aromanya sangat lembut. Jika dilihat dari ukuran biji kopinya, seharusnya kopi ini berasal dari Kolombia." Sponsor di sebelahnya kebetulan mendengar ucapannya dan dengan kagum dia berkata, "Ucapan wanita ini sangat tepat. Biji kopi kami memang berasal dari Kolombia." Sponsor itu memuji Marsha untuk sementara waktu. David merasa sangat gembira saat mendengarnya dan menatap Marsha dengan sangat bangga. Marsha yang terbuai dalam kebanggaannya lalu mengangkat kepalanya dan melihat sponsor itu menatap Alicia dengan takjub, seolah-olah dia terpana. Marsha sama sekali tidak ragu jika sponsor itu sedang menelan air liurnya lagi. Dia tampak marah dan cemburu. Marsha seumuran dengannya, hanya berumur sekitar 20-an, tetapi dia sebenarnya masih seorang gadis yang kepolosannya belum memudar. Dia tidak tahu Alicia akan tumbuh dan menjadi sehebat apa setelah beberapa tahun nanti. Saat itu dia khawatir bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi daun hijau yang mendukung Alicia lagi. Semakin Marsha memikirkannya, semakin dia membencinya. Dia berharap Alicia segera lenyap dari kehidupannya. Gadis desa ini seharusnya tidak pernah muncul. Kehadirannya sangat mengganggu hidupnya. Marsha lalu berjalan 2 langkah ke kiri untuk menghalangi tatapan di si sponsor itu dan mengambil secangkir kopi, lalu memberikannya kepada Alicia dengan tatapan sedikit jahat di matanya. Marsha memberikan kopi di tangannya itu dengan paksa kepada Alicia dan berkata, "Kakak, kau juga bisa mencicipi kopi mereka. Menurutku, itu cukup enak." Sebelum Alicia sempat menjawabnya, Marsha tiba-tiba menutup mulutnya seolah-olah baru tersadar dan berkata, "Aduh, aku lupa. Kakak, kau kan tinggal di pedesaan ya? Kau pasti belum pernah minum kopi." Saat sponsor di belakangnya mendengar ucapan ini, tatapan berkilauan saat dia melihat Alicia tadi perlahan meredup. Dia di sini untuk mencari brand ambasadornya sendiri. Baru saja dia merasa bahwa citra Alicia sangat bagus. Tetapi dia tidak menyangka gadis ini bahkan tidak pernah minum kopi. Selain itu, ternyata dia berasal dari pedesaan. Gadis seperti ini meskipun dia sangat cantik juga tidak akan cocok untuk menjadi brand ambasador mereka. Jika sampai netizen tahu, maka brand ambasador ini hanya akan membawa dampak negatif bagi mereka. Tidak bisa dipakai.
Alicia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Marsha. Dia hanya ingin mencicipinya. Jadi dia menyesap kopi itu dan mengerutkan keningnya dan berkata, "Ini terlalu pahit." Kopi ini baunya enak tetapi rasanya terlalu pahit di mulut. Selain pahit, tidak ada lagi wangi kopi yang tertinggal setelah kopinya diminum. Kualitas tidak sebagus yang dikatakan Marsha. Marsha langsung mengambil kembali kopi di tangan Alicia. Dia mengira Alicia tidak mengerti mengenai kopi. Seorang gadis yang berasal dari desa, bagaimana mungkin bisa mengerti mengenai kopi? Reaksi Alicia membuat Marsha sangat puas. Dia menoleh ke sponsor dan berkata dengan nada penuh penyesalan, "Maaf tuan, bukan kopi Anda tidak enak, tetapi karena kakakku tidak terbiasa minum kopi." Sang sponsor pun semakin meyakinkan dirinya untuk tidak mempertimbangkan Alicia. Ini artinya dia sama sekali tidak mengerti mengenai kopi. Lalu dia tersenyum lagi kepada Marsha dan berkata, "Tidak apa-apa, wajar saja jika seseorang tidak terbiasa minum kopi. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu waktu kalian. Aku tinggal dulu ya." Sang sponsor pun mengangguk ke Marsha dan berbalik untuk pergi. David menatap punggung belakang sponsor dengan serius. Putri keduanya memang jauh lebih berbakat dari putri sulungnya. Karena khawatir David akan marah, jadi Selena dengan sengaja menegur dan berkata, "Marsha, kau ini, mengapa kau memberi kopi kepada kakakmu di depan begitu banyak orang?" Marsha tampak sedih dan berkata, "Aku lupa tadi." David mengibaskan tangannya dan berkata, "Anak-anak itu memang pelupa. Tetapi Alicia, mengapa kau mengatakan bahwa kopi itu terasa pahit di depan sponsornya? Benar-benar membuatku malu saja." Alicia menurunkan matanya dan meminta maaf. "Papa, maaf, kau jangan marah." "Sudahlah," ujar David sambil membuang muka dan dengan tidak sabar dan memperingatkan Marsha, "Waktunya hampir tiba. Kau bisa pergi ke belakang panggung untuk bersiap-siap. Papa dan Mama akan menunggumu di auditorium untuk menerima penghargaan." "Baik, Papa," ujar Marsha dengan tersenyum manis. Lalu dia melambai kepada Selena dan berjalan ke belakang panggung dengan sertifikat. Alicia juga mengikut David dan Selena ke auditorium. Entah disengaja atau tidak, tetapi dia sepertinya ditinggalkan jauh oleh David, seolah-olah sedang menghindari sesuatu yang kotor, atau seperti Alicia tidak ikut bersamanya. Inilah watak ayahnya, dia bisa meninggalkannya kapanpun juga jika ia tak mempunyai nilai guna lagi di depan mata ayahnya yang baik ini. Cahaya yang dingin, tajam, dan kesepian terbias dari mata Alicia, tetapi hanya terlihat beberapa saat saja. Lalu dia menyembunyikan semua emosi itu di dalam matanya dengan baik dan mengikuti David dengan lembut. Acara itu segera dimulai setelah mereka duduk. Acara hari ini dihadiri lebih banyak orang daripada biasanya dan alasannya tentu saja karena salah satu bintang tamu tahun ini adalah Dylan Torres. Banyak orang yang memaksakan dirinya untuk datang ke acara ini hanya demi memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya di depan Dylan Torres. Akhirnya dengan berakhirnya pidato pembuka dari pembawa acara, lalu para bintang tamu pun keluar. Yang pertama keluar adalah salah satu pendiri Royal Cafe Academic. Yang kedua adalah master kopi terkenal di bidang industri ini. Dan ketiga adalah Ivan yang kebetulan bertemu dengan Alicia di pesawat. Dan tamu terakhir, akhirnya mari kita sambut CEO dari Torres Corp, yaitu Dylan Torres. Begitu nama Dylan Torres disebutkan, para penonton langsung bertepuk tangan dengan meriah. Bisa dikatakan bahwa lebih dari separuh penonton yang hadir di sini datang demi untuk melihat Dylan.
Lalu kamera langsung diarahkan ke pintu keluar belakang panggung. Setelah acara selesai, di Departemen IT akan mengedit video dan mengirimkannya ke blog resmi Royal Cafe Academy. Video acara ini akan menarik perhatian khalayak umum setiap tahunnya dan sebagian besar disebabkan karena kemunculan CEO Torres Corps. Kemudian terlihat Dylan yang berjalan dari tangga di belakang panggung ke depan panggung dengan langkah tenang. Dia membungkuk kepada semua orang dengan ekspresi datar di wajahnya. Tetapi saat dia melirik ke seberang auditorium, tiba-tiba dia melihat orang yang dikenalnya. Apakah itu Alicia? Secara tak sadar dia menatap Alicia selama 2 detik lalu menoleh ke depan panggung kemudian membungkuk kepada para hadirin sambil berkata, "Halo semuanya, aku Dylan Torres." Tepuk tangan dari bawah panggung bahkan lebih antusias lagi. Pembawa acara menghentikan Dylan yang hendak duduk saat melihat respon dari penonton sangat baik dan antusias. Lalu dia berkata, "Tuan Muda Torres, Anda lihat betapa antusiasnya mereka semua. Tolong ucapkan beberapa patah kata lagi." Dylan yang baru saja akan menoleh tiba-tiba teringat bahwa ada seseorang yang duduk di bawah panggung dan dengan tanpa sadar dia menyetujui permintaan si pembawa acara. Lalu Dylan mendeham dan mengatakan satu kalimat lagi untuk yang pertama kalinya. "Aku merasa sangat terhormat karena telah diundang oleh Royal Cafe Academy untuk berpartisipasi dalam acara penghargaan hari ini. Setelah acara penghargaan selesai, aku akan mengumumkan brand ambassador Cafe Skywalk pada hari ini." Ucapannya ini terdengar sampai ke telinga Marsha yang sedang berada di belakang panggung melalui speaker yang ada di depan panggung. Dan pada saat ini jantungnya berdetak dengan sangat kencang, matanya berbinar-binar seolah-olah dia akan mencapai puncak hidupnya di detik berikutnya. Dengan menjadi brand ambassador Cafe Skywalk berarti dia akan sering bertemu dengan Dylan. Apalagi sebagai brand ambassador ini dapat membantunya mendapatkan peran film baru dari sutradara Albert, yang artinya sama saja dengan memberinya kesempatan untuk melangkah ke lingkaran sosial kelas atas. Membayangkan hal ini membuat Marsha mengepalkan tangannya. Dia adalah juaranya, jadi sudah pasti dia akan yang menjadi brand ambassadornya. Di atas panggung, pembawa acara lalu mengucapkan beberapa kata penyambut secara umum dan mempersilahkan Dylan ke tempat duduknya. Kemudian meminta Evan sebagai saksi acara ke atas panggung. Evan dengan tersenyum dan matanya menyapu ke arah Alicia, lalu sambil melihat ke para hadirin dia berkata, "Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk datang ke acara penghargaan ini." Setelah beberapa kata sambutan pembukaan, lalu Evan langsung berkata mengenai inti acaranya. "Sekarang mari kita umumkan hasil kompetisi ini. Mari kita mulai dengan juara ketiga." Segera juara ketiga dan runner-up menerima hadiahnya. Sekarang giliran sang juara. Setelah hening sejenak, lalu Evan mengumumkan sang juara pertamanya. "Selamat kepada juara kita, Nona Marsha Sebastian." Marsha Sebastian yang berada di belakang panggung menarik nafas lalu berjalan ke depan panggung dengan penuh semangat. Tepuk tangan yang meriah terdengar dari bawah panggung. Marsha tampak tersipu lalu mengambil trofi kejuaraannya dari Evan. Trofi itu terbuat dari emas murni, sangat berat dan Marsha memegangnya di tangannya, tetapi dia merasa seperti sedang menginjak awan dan melayang seperti peri. "Terima kasih semuanya. Terima kasih Mr. Evan dan terima kasih juga kepada orang tuaku yang selalu mendukung aku. Di kemudian hari, aku akan terus bekerja lebih giat lagi." Marsha tampak sangat bersemangat sehingga suaranya agak tersendat.
Dan bersamaan dengan itu, Evan membuka mulutnya dan berkata, "Sekarang kami persilahkan CEO Dylan Torres untuk naik ke panggung dan mengumumkan sang brand ambassador." Mendengar itu, Marsha langsung menjadi sangat bersemangat. Dia menatap Dylan naik ke atas panggung dengan penuh semangat dan hampir saja lupa menyerahkan mikrofon itu kepada Dylan. Lalu Dylan mengambil mikrofon itu dan berkata, "Tak perlu berlama-lama. Sekarang izinkan aku untuk mengumumkan sang brand ambassador secara langsung." Marsha dengan gembira dan gugup merentangkan telapak tangannya dan merasa ada keringat tipis yang menyelimuti telapak tangannya. Inilah waktunya, sudah tiba waktunya puncak hidupnya. Mata Dylan sama sekali tidak menatap Marsha, tetapi malah tertuju kepada Alicia. Dan kemudian dia berkata, "Brand ambasadornya adalah Alicia Diaz, Nona Diaz." Mulut Marsha yang baru saja melengkung membentuk senyuman manis untuk pengakuan dirinya langsung tampak membeku. Apa? Alicia? Apakah dia tidak salah dengar? Di bawah panggung juga tampak para penonton saling berbicara dan bertanya-tanya. Siapakah Alicia? Bukankah juara pertamanya itu Marsha? Mengapa bukan dia yang menjadi brand ambassador? Tahun ini Cafe Skywalk tidak memilih sang juara sebagai brand ambasadornya. Ini tidak seperti biasanya. Iya, meskipun dia tidak memilih sang juara, setidaknya dia bisa memilih runner up atau juara ketiganya. Tetapi kedua orang itu juga tidak ada yang bernama Alicia. Selena yang sedang duduk di kursi hampir saja tidak bisa duduk dengan tenang. Dia menoleh dan melihat Alicia yang duduk di belakangnya dengan marah. Tetapi Alicia juga tampak bingung mengapa Dylan memberikan gelar brand ambassador Cafe Skywalk itu kepadanya. "Alicia," ujar Selena sambil menggetakkan giginya dan bertanya, "Apa yang telah kau lakukan sebenarnya? Mengapa kau membuat batu sandungan untuk adikmu?" Mata Selena melotot dengan lebar seperti hampir loncat keluar. Jika saja ini bukan acara publik, Alicia yakin bahwa Selena pasti akan menelannya hidup-hidup. David juga menoleh dengan heran, tetapi dengan cepat dia tersenyum. Menurut dia, kedua putrinya, siapa saja yang mendapatkan gelar itu, baginya sama saja, yang penting dapat menghasilkan uang. David menepis prasangka terhadap Alicia dan berkata sambil tersenyum, "Sasa, mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya mengenai hal sebesar ini?" Alicia langsung merasa dingin di hatinya. Sewaktu dia di-upgrade ke kabin kelas 1, dia meninggalkannya di kelas ekonomi sendirian. Dan pada saat itu sepertinya dia lupa bahwa dia adalah ayahnya. Tetapi tidak peduli seberapa enggannya dia di dalam hatinya, Alicia tetap tidak mau menunjukkan perasaan emosionalnya. Lalu dia mengangkat bahunya dengan polos dan berkata, "Papa, aku juga baru tahu mengenai hal ini." "Kau bohong," seru Selena sambil menggetakkan giginya dan berkata, "Kau memang sengaja melakukannya." Sengaja tidak mengatakannya sampai sekarang, sengaja membiarkan dia dan Marsha bersenang-senang dengan harapan kosong. Dia benar-benar sangat membencinya. "Selena," seru David dengan kesal, "apa yang kau lakukan? Satu keluarga, apakah masih perlu membedakan kau dan aku? Sasa dan Marsha, keduanya adalah putri kita. Mereka berdua sama saja. Jangan mengatakannya lagi." Selena sangat marah sekali sehingga dadanya tampak naik turun, tetapi karena David ada di sini, dia juga tidak bisa melanjutkan ucapannya.
Alicia melihat Selena dengan sudut bibirnya sedikit berkedut. Sebenarnya dia tidak benar-benar menginginkan gelar ambasador ini. Itu akan terlalu merepotkan dan juga menunda waktunya untuk membalas dendam. Tetapi sekarang saat dia melihat kebencian di mata Selena, tiba-tiba Alicia merasa ini juga salah satu cara untuk membalas dendam. Jika dapat membuat Selena marah dan Marsha goyah, maka keluarga ini akan menjadi tidak rukun dan rusuh. Begitu keluarga ini tidak rukun, maka akan ada keretakan. Dan saat keretakan itu timbul, dia bisa menggali dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan, persis seperti apa yang dia inginkan.